adik-adik, apa kabarnya nih semua? Semoga adik-adik tetap sehat ya. Nah adik-adik, seperti minggu kemarin kita masih harus ibadah di rumah. Karena di luar sana adik-adik masih banyak banget virus-virus yang berbahaya. Tapi gak apa-apa, walaupun di luar sana banyak virus-virus yang berbahaya, Tuhan Yesus itu tetap mengasihi kita loh adik-adik. Jadi kita harus bersukacita. Nah sekarang adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk ibadah nih. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan pujian "O Sukacitaku". Pakai gerakan ya. Sukacitaku, oh sukacitaku, rampam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, rampam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, param-pam-pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param-pam-pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar.
adik-adik, apa kabarnya nih semua? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik, di sini kakak mau cerita, namun sebelum itu kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh mendengarkan cerita-Mu. Tuhan, berkati kami, kiranya kami dapat mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di sini kakak mau cerita tentang Pentakosta. Wah, apa ya Pentakosta? Pentakosta itu dimana setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita yang percaya Tuhan Yesus. Wah adik-adik, kakak mau undang untuk adik-adik baca Alkitab di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Kita baca. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Amin. Saat murid-murid sedang berkumpul di tempat itu, tiba-tiba ada bunyi angin yang sangat keras. Lalu ada api juga di atas kepala mereka. Tapi kok kepala mereka nggak kebakar ya? Karena itu bukan api adik-adik, melainkan Roh Tuhan datang di dalam hidup mereka. Wah, keren ya adik-adik. Nah adik-adik, mereka juga berbicara dengan bahasa asing, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sama sekali. Mereka berbicara dengan bahasa Roma, bahasa Arab, bahasa Mesir, dan lain-lain. Padahal mereka tuh orang Galilea. Wah, murid-murid Tuhan Yesus hebat ya. Dan mereka juga berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus dari bahasa asing tadi, bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Dan mereka semua yang berkumpul di tempat itu bingung karena murid Tuhan Yesus bisa berbicara dengan bahasa mereka. Ya, bahasa mereka masing-masing. Ada apa ya sebenarnya? Apa ya yang terjadi? Kok mereka bisa pakai bahasa kita? Nah adik-adik, itu semua karena Roh Kudus ada di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Wah adik-adik, Roh Kudus hebat banget ya. Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Roh Kudus juga selalu mengingatkan kita, memberi kita semangat, menguatkan kita, serta memberi nasihat ketika kita berbuat dosa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk selalu taat dan setia sampai akhir hidup. Nah adik-adik, kakak undang untuk adik-adik baca Alkitab lagi. Kita buka di Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22-23. Kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah adik-adik, kakak punya tugas nih untuk adik-adik di rumah. Nah tugasnya itu adik-adik membuat api seperti ini, gambar api seperti ini. Lalu di tengah-tengahnya kalian tulis ayat Galatia tadi, isinya ke 9 buah roh. Nah adik-adik bisa gantung ini di kamar adik-adik atau di ruang tamu adik-adik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
kami telah selesai cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya cerita-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami semuanya Bapa, berikan kami kesehatan dan kekuatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.